Muhammad Natsir dilahirkan di Alahan Panjang, Kabupaten Solok di Sumatera Barat. Tepatnya pada tanggal 17 Juli 1908. Ayahnya bernama Muhammad Idris Sultan Saripado, sedangkan ibunya bernama Khadijah. Ia memiliki 3 orang saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun. Di masa kecilnya, Natsir sekeluarga hidup di rumah Sultan Rajo Ameh, seorang saudagar kopi yang terkenal di sana. Oleh Sultan Rajo Ameh, rumah itu dibelah menjadi 2 bagian. Pemilik rumah beserta keluarga tinggal di bagian kiri dan keluarga Muhammad Natsir tinggal di sebelah kanannya. Muhammad Natsir pada awalnya sekolah di Sekolah Rakyat Maninjau selama 2 tahun hingga kelas 2. Kemudian dia pindah ke Holland Inlandse School atau His Adabiah di Padang. Pada tahun 1923, ia melanjutkan pendidikannya di Mulo. Di sini, beliau bergabung dengan Pandu Nationale Islamitische Vakbinderis dan Young Islamite de Bond. Setelah itu, ia pindah ke kota Bandung dan belajar di AMS. Kemudian, setelah lulus pada tahun 1930, pada tahun 1932 Natsir berguru kepada Ahmad Hasan, yang kelak menjadi tokoh organisasi Persatuan Islam. Muhammad Natsir menikah dengan Nur Nahar di kota Bandung pada tanggal 20 Oktober 1934 dan dikaruniai 6 orang anak. Muhammad Natsir telah menulis sekitar 45 buku atau monograf dan ratusan artikel yang memuat pandangannya mengenai Islam. Karya awal beliau sebagian besar berbahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Topiknya sebagian besar membahas mengenai pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, dan peran perempuan dalam Islam. Karya-karya beliau selanjutnya lebih banyak ditulis dalam bahasa Inggris, dengan fokus terhadap politik, Islam, dan hubungan antara umat Kristiani dengan Muslim. Muhammad Natsir banyak berdiskusi dengan pemikir-pemikir Islam. Salah satunya adalah Haji Agus Salim. Selama pertengahan 1930-an, ia dan Haji Agus Salim terus bertukar pikiran tentang hubungan Islam dan negara. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tanggal 3 April 1950, ia mengajukan mosi integral Natsir dalam sidang pleno parlemen. Mosi integral Natsir merupakan sebuah hasil keputusan parlemen mengenai bersatunya kembali sistem pemerintahan Indonesia dalam sebuah kesatuan yang sebelumnya berbentuk serikat. Atas jasanya ini, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Muhammad Natsir kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri pada tanggal 26 April 1951 karena perselisihan paham dengan Soekarno. Soekarno mengkritik Islam sebagai ideologi dengan memuji sekularisasi yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk di Kesultanan Utsmaniyah. Sebaliknya, menurut Muhammad Natsir, justru hancurnya Kesultanan Utsmaniyah
adalah suatu bencana karena terdapat banyak efek negatif dari sekularisasi. Selama era demokrasi terpimpin di Indonesia, ia bergabung dengan pemerintah revolusioner Republik Indonesia. Organisasi ini menuntut adanya otonomi daerah yang lebih luas. Hal tersebut disalah tafsirkan oleh Soekarno sebagai bentuk pemberontakan terhadap negara. Akibatnya, ia ditangkap kemudian dipenjarakan di Malang dari tahun 1962 sampai 1964. Muhammad Natsir juga pernah melakukan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia ikut menandatangani petisi 50 pada tanggal 5 Mei 1980. Hal ini menyebabkan ia dilarang pergi ke luar negeri. Petisi 50 adalah sebuah dokumen yang isinya memprotes penggunaan falsafah negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap lawan-lawan politiknya. Menurut Muhammad Natsir, Presiden telah menganggap dirinya sebagai pengejawantahan Pancasila. Soeharto menganggap setiap kritik terhadap dirinya sebagai kritik terhadap ideologi negara. Menurut Muhammad Natsir, Presiden telah menggunakan Pancasila sebagai alat untuk mengancam musuh-musuh politiknya. Muhammad Natsir adalah sosok yang sangat sederhana. Dia tidak memiliki baju yang bagus dan jasnya pun bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah. Haji Agus Salim mengatakan bahwa karena bentuk keprihatinan dengan pakaian yang dikenakan oleh Muhammad Natsir, ada beberapa staf dari Kementerian Penerangan yang hendak mengumpulkan uang untuk Natsir. Tujuannya supaya beliau berpakaian lebih layak karena kemejanya cuma 2 setel dengan sudah lusuh. Ketika beliau mundur dari jabatan Perdana Menteri pada Maret 1951, sekretaris beliau menyerahkan kepadanya sisa dana taktis dengan banyak saldo sebagai hak Perdana Menteri. Tetapi Muhammad Natsir menolaknya. Dana itu ia limpahkan ke koperasi karyawan tanpa diambil sepeser pun oleh beliau. Ia meninggal pada 6 Februari 1993 di kota Jakarta dan dimakamkan sehari kemudian. Untuk mencapai sesuatu harus diperjuangkan dulu, seperti mengambil buah kelapa dan tidak menunggu saja seperti jatuh durian yang telah masak.